Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja hari ini kita akan mencoba unboxing satu alat atau satu buku digital terbaru. Maksudnya baru tren sekarang ini. Kita punya hobi sama, saya hobi baca, ya Irfan juga hobi baca. Jadi kita masing-masing punya genre yang berbeda soal bukunya. Sehingga kita masing-masing punya pilihan, dan di sini kita mau berbagi kepada kalian. Kenapa saya memilih barang yang ini, kenapa Irfan pilih barang ini? Jadi yang paling terkenal itu sekarang itu ini ya, Kindle dari Amazon. Ini paling umum lah, dia itu keluaran Amazon. Jadi kalian cuma bisa beli buku dari Amazon doang. Sedangkan Papa itu beli merek Buka ya. Kita buka dulu. Kita buka. Ini keluaran Onyx ya. Selain books, selain Kindle juga ada apa merek satu ini? Kobo banyak, Kobo ada. Kobo tapi juga nggak Android. Ini ya saya beli Android. Tujuannya apa? Saya bisa juga install Kindle nanti di dalamnya. Juga nanti yang paling penting adalah Google Playbook, karena saya banyakkan baca buku agama. Ya. Yang kebetulan itu di Google Playbook di banyak pilihannya, dan di Amazon secari belum ada. Iya. Kalau Kobo itu dia sebenarnya sama kayak Amazon ya, dia keluaran Rakuten. Nah, Rakuten itu dia kayak Amazon tapi di Jepang. Kalau si Books ini dia Android base, jadi bisa lebih bebas. Ya, cuman ini memang saya agak sedikit tidak fair ya mengaduknya ya, karena yang sepadan dengan Kindle itu sebenarnya Books versi POC 3. Ya, POC 3 itu sama persis seperti Kindle Paperwhite. Nah, karena saya butuh buat nulis, bekerja juga, jadi saya beli yang Air, Nova Air. Ya, ini kita lihat, ini paketannya ya, harganya saya beli 5 juta sekian, dapat sleeve, dapat ini beli. Oh, ini beli. Ini 800 ribuan. Oke. Karena saya lihat review di luar negeri itu pakainya yang ini. Nih, sleeve-nya nih, casing. Itu magnetic case, flip case magnetic. Saya senang karena ganti-ganti halamannya, tinggal dipijat. Ini Paperwhite Kindle Paperwhite dan Books ya. Lihat yang Kindle dulu. Simple ya Kindle nih. Wow, ternyata jauh lebih kecil dari dugaan saya ya. Kecil sekali. Ini 6 in ya. 6 inch. Ini Books Air yang 7,8. Saya sengaja tidak beli yang 10 karena terlalu besar. Jadi percuma bawa besar-besar juga. Kalau ini itu ukurannya pas lah ya. Pas. Nih dibandingin ukurannya. Kecil ya. Ringan mana? Bisa bilang ini kali ya lebih ringan nih. Ya. Atau sama. Ya, padahal ini lebih besar ya. Build quality-nya agak keren. Kalau ini ya plastik, agak sedikit rubber. Ya, ini plastik rubber. Sebenarnya saya suka yang ini. Cuman karena buku-buku saya yang saya minati tidak ada di Amazon, jadi saya pilih ini. Jadi kali ini bisa install Kindle di dalam sini, bisa install Google Play Store, bisa Gramedia online. Iya, karena ini dia Android base ya. Sekali lagi ini bukan Android base, jadi ini bisa ada Play Store-nya di dalam. Tadi kita buka box mana ini tuh, yang beli. Warnanya itu, wah, silver, keren. Nah, ini tinggal di ini aja, tinggal di ceklok. Oh iya, keren. Dan kalau mau berpindah-pindah tinggal pencet tombol. Oh iya. Ini karena belum di on, jadi gambarnya ini masih logonya dia ya. Ini coba kita on kan, nanti langsung hilang gambar. Hilang ya. Jadi nggak tahu bisa muncul lagi atau enggak. Ini langsung Onyx ke Onyx.
Ya sebenarnya saya gadget lebih perkembangan gadget agak kurang mengikuti. Jadi apa-apa saya minta tolong Irfan. Cina. Oh, ini ada pilihan. Nah, kenapa sih gadget-gadget buat baca buku kayak gini tuh lagi ngetren banget? Karena sekarang gini, ini ukuran segini, ya kan? Dibanding kalian punya buku segini, setebal ini baru cuma satu buku. Kalian punya banyak buku dan mau baca banyak buku untuk pergi-pergi kan nggak convenient ya untuk bawa barang sebanyak ini. Saya pun buku di rak saya udah lumayan banyak ya. Jadi agak ribet juga naruhnya. Kadang-kadang kalau baca buku di kamar itu masih mau dilanjutkan, kita main taruh aja di kamar, itu banyak. Di kantor buku saya juga ada. Jadi ketika saya mau lanjut di rumah, ketinggalan di kantor bukunya. Iya, itu betul. Jadi aduh selalu kadang-kadang juga temen mau baca pinjem, ini jadi kendala. Karena saya kalau baca buku nggak sekali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Baru bisa ketika saya lebih memahami bukunya, baru saya happy dan saya tinggalin. Kadang-kadang juga saya kangen pengen baca lagi. Apalagi ada quote-quote yang saya highlight. Ya biasanya saya punya 2 warna highlight. Pertama quote-quote yang bagus, yang menjadi inspirasi saya untuk bicara atau untuk speech. Nah kemudian yang satu lagi ya warna merah, biasanya saya highlight untuk catatan-catatan penting. Ya, tapi di sini karena hitam putih, jadi nggak bisa saya highlight warna nih. Saya belum tahu nanti mau diapain. Jadi perbandingannya satu buku dengan ini bisa ribuan buku. Jadi lebih convenient untuk kemana-mana bawa ini ya. Ya ini belum selesai kita unboxing karena saya butuh pennya ada di sini. Ini kita lihat dapat kabel ini kabel Type C ya. Kabel Type C ya. Kabel Type C tapi tebal banget. Kabelnya tebal banget. Kemudian kita dapat pen. Ini pennya akhirnya mana nggak pakai di charger. Magnetik juga itu dia di samping ditempel. Ya ini bisa nempel. Mungkin chargingnya di situ juga, sama kayak sini iPad. Nah, bentar saya kalibrasi dulu. Yang tampilan awalnya begini. Ini sebelum diinstal apa-apa, dia punya aplikasi bawaan. Bisa juga kita install Google Playbook, Gramedia Online dan banyak lagi aplikasi-aplikasi baca buku ya. Kemudian di sini kita juga bisa menyimpan banyak kitab dan buku-buku ya. Kebetulan saya hobi baca buku kitab-kitab agama, kemudian saya juga senang baca teknologi ya, terutama elektronik. Kemudian buku pengetahuan, kesehatan dan lain-lain. Jadi banyak banget kan akan tersimpan di sini di buku-buku saya. Yang saat ini ada di rumah saya yang mana, rumah yang saya mana, tempat mana. Jadi buku saya banyak tertinggal entah di mana. Kalau begini nanti akan disatukan dan kecil. Kita bisa bawa-bawa kemana-mana. Buku kita ikut juga ke dalam sini. Ya, saya rasa ini jadi solusi buat orang yang hobi baca buku ya. Perbedaan dia sama iPad itu dia LCD ya layarnya. Beda sama ini yang Paperwhite, jadi dia layar dasarnya putih dan ada teknologi yang katanya namanya e-ink. Ya, e-ink ini memungkinkan perangkat ini bekerja dengan low consumption of baterai. Jadi baterainya itu sangat irit sekali. Kabarnya ini bisa sampai 26 hari standby. Kalau itu katanya berminggu-minggu ya, 2 minggu. Iya, ini bisa lama sih katanya. Ini mungkin lebih boros karena ini layarnya warnanya begini. Itu warmnya kayak bisa disetting deh. Jadi bisa diatur-atur biar dapat white balance yang sesuai. Oh ini bisa record. Menunya banyak, ya bisa record. Bisa musik juga, bisa nyimpen foto, tapi agak lucu juga kalau foto jadi hitam putih. Dari segi layar lebih bagus itu ya? Ini benar-benar kayak kertas ya. Bukan seperti layar, ini benar-benar kayak kertas ini. Jadi nggak capek ya? Nggak ada cahaya sama sekali ini. Ini tadinya udah dimatikan. Terus alasan saya beli Amazon Kindle Paperwhite ini
Ya karena pertama itu merek yang banyak yang umum. Terus kedua ukurannya simple, kecil, enteng, dan yang terpenting adalah harganya sesuai kantong ya, budget friendly. Ya, kalau saya lebih kepada function ya, karena saya nggak bisa baca buku hanya dari Amazon, karena itu banyak novel dan lain-lain, dan mayoritas berbahasa Inggris. Jadi kalau kita agama diterjemahkan ke bahasa Inggris, terjemahkan ke Indonesia ngawur-ngawur. Jadi saya lebih memilih publisher ya, atau toko buku yang sudah didukung oleh jaringan yang lebih, publisher yang lebih luas seperti Google Play Book. Untuk lokalnya bisa pakai Gramedia Online. Kalau saya mau buka juga Kindle bisa juga. Ada aplikasinya. Ada aplikasinya Kindle, bisa diinstal. Ya. Bisa diinstal, nanti kita tinggal regis juga sama. Ya. Sama seperti itu juga registrasi. Jadi segitu aja guys. Jujur ya, overall jauh bagus lebih ini. Karena dia pertama Android base, fungsinya jadi lebih banyak. Dia bisa buka aplikasi Kindle, dia bisa buka aplikasi Playbook, Gramedia Online segala macem. Dan dia ada pensilnya, bisa untuk sketch. Tapi ya harga ada barang ya tentunya. Ini almost hampir setengahnya. Hampir setengah harga dari ini. Lebih dari setengah kayaknya. Ini 2 juta. Oh, ini 5. Lebih dari 2 kali. Ya, lebih 2 kali lebih. Ya, cuman balik tadi kepada kebutuhan masing-masing ya. Beda-beda. Nah ini juga sebenarnya ada juga yang versi POC 3. Itu mirip seperti ini, 6 inch. Mirip sekali dengan ini. Cuman hanya untuk bisa baca aja, tidak untuk mencatat dan lain-lain. Kalau saya nanti meeting harus cari kertas lagi, harus cari recorder untuk merecord sesuatu, atau untuk cari-cari catatan bergambar, itu masih harus cari kertas. Saya pikir kurang maksimal juga. Mending ini satu alat, saya bisa lakukan apapun, nggak butuh lagi kertas, nggak butuh lagi apa. Setiap meeting saya tinggal coret-coret. Oke guys, cukup sekian review kita untuk gadget kita ini. Terserah kalian, penilaian kalian. Ini juga bukan review profesional. Ini cuma saya awam pengen berbagi untuk mendapatkan review yang lebih detail mengenai teknis dan pengalaman dan install, petunjuk dan lain-lain. Kalian bisa cari video-videonya di YouTube. Terus sekian, sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mengetahui video-video kami selanjutnya. Ya, salam ayo Depok, Depok sejahtera, maju terus anak bola Depok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.